وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Indonesia, negeri Zamrud Khatulistiwa, pantai terpanjang keempat di dunia, hutan tropis terluas di Asia. Tapi, hari ini kita mengalami krisis yang sesungguhnya. Kita, penghasil sampah plastik terbesar kedua di dunia, setiap jam kita kehilangan hutan seluas 300 hektar. Suhu bumi sudah mulai naik 1,1 derajat Celcius. Tetapi ada satu pertanyaan yang jarang kita tanyakan sebagai umat muslim. Apa tanggung jawab kita terhadap bumi ini? Dalam Islam, manusia bukan pemilik bumi. Kita adalah khalifah, wakil Allah yang diberi amanah untuk menjaga dan bukan merusak. Lebih dari 620.000 ton sampah plastik mencemari laut kita setiap tahun. Menurut KLHK 2023, deforestasi mencapai 1,69 juta hektar dalam 1 tahun, dan IPCC 2022 mencatat suhu bumi sudah naik 1,1 Celcius sejak era pra-industri. Para ulama tegas soal ini. Kaidah fikih berbunyi la darar wala dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Membuang sampah sembarangan, membakar hutan, mencemari sungai, semuanya masuk dalam larangan ini. Majelis Ulama Indonesia telah menegaskan bahwa merusak lingkungan adalah haram, dan menurut Syekh Yusuf Qaradawi menyatakan menjaga lingkungan hidup adalah fardu ain bagi setiap muslim, karena bumi adalah amanah dan tanggung jawab kita di akhirat. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. Di Malang sendiri, masjid-masjid sudah punya bank sampah. Jemaah sholat Jumat membawa sampah pilihan dari rumahnya. Sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Gerakan Eko Pesantren kini ada di ratusan pondok pesantren Indonesia. Santri tidak hanya belajar kitab, mereka bertani organik, mengelola limbah, dan menjaga sumber air. Program Satu Masjid, Satu Taman dari Muhammadiyah Jawa Timur kini sudah direplikasi di ratusan titik. Ini bukan wacana, ini nyata dan bisa dimulai dari kampus kita sendiri. Hadis riwayat Muslim nomor 1552, tidaklah seorang muslim menanam tanaman lalu dimakan manusia atau burung, melainkan ini adalah sedekah baginya hingga akhir kiamat. Kita sudah lihat datanya, kita sudah mendengar apa kata ulama, kita sudah melihat komunitas yang bergerak. Sekarang giliran kita. Yang pertama, mulai dari yang paling mudah, contohnya membawa tumbler dan tas belanja sendiri. Setiap botol yang kamu buang, Allah mencatatnya. Yang kedua, ajak masjid atau kampusmu mulai bank sampah. Tidak perlu modal besar, cukup satu bank pemilah sampah dan niat yang lurus. Ketiga, tanam minimal 1 pohon tahun ini. Ingat hadis Rasulullah, menanam pohon adalah sedekah jariah. Pahalanya mengalir selama pohon itu hidup. Menjaga bumi bukan pilihan, itu merupakan tanggung jawab kita sebagai khalifah. Dan kabar baiknya, setiap langkah kecilmu adalah ibadah. Bumi adalah amanah. Jika kiamat tiba dan di tanganmu ada benih, tanamlah, karena itulah bentuk ibadahmu yang paling nyata. Share video ini, ajak teman-temanmu, dan tulis di komentar apa satu langkah yang akan kamu lakukan hari ini.